Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Setiawan, NIM 4121701013, akan melakukan presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih kepada Ibu Mariani Septiana selaku pembimbing skripsi saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada penguji skripsi saya nantinya. Dan juga terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam mengerjakan proposal skripsi saya. Judul proposal skripsi saya ialah Analisis Experiential Marketing dan Service Quality terhadap Customer Satisfaction dan Customer Loyalty pada pelanggan Starbucks Batam Center. Materi presentasi saya ada 7. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka penelitian, dan terakhir metodologi penelitian. Dan yang paling terakhir nanti ada daftar pustaka. Latar belakang saya melakukan penelitian ini yang pertama yaitu persaingan bisnis yang semakin ketat baik masa sekarang atau masa yang akan datang. Yang kedua itu perubahan-perubahan yang akan terjadi pada pasar dan kemampuan untuk menciptakan ide-ide yang lebih kreatif. Yang ketiga itu konsep experiential marketing yang dikemukakan oleh Smith menyatakan bahwa demi mendekati dan mempertahankan konsumen yang loyal, produsen perlu mempertahankan konsumen yang loyal tersebut, dan konsumen perlu juga menghadirkan pengalaman-pengalaman yang unik, positif, dan juga mengesankan kepada konsumen. Yang keempat, menurut Aceh Nielsen, 93% dari konsumen Indonesia menjadikan retail sebagai tempat rekreasi. Mereka akan semakin banyak membelanjakan uangnya jika terpuaskan oleh pengalaman atau experience yang diciptakan oleh retail tersebut. Berikut ada 8 rumusan masalah kali ini. Yang pertama, itu bisa dilihat sendiri bagaimana pengaruh experiential marketing terhadap customer satisfaction dan pelanggan Starbucks Batam Center. Yang kedua, bagaimana pengaruh service quality terhadap customer satisfaction pelanggan Starbucks Batam Center. Yang ketiga, bagaimana pengaruh experiential marketing terhadap customer loyalty pada pelanggan Starbucks Batam Center. Yang keempat, bagaimana pengaruh service quality terhadap customer loyalty pelanggan Starbucks Batam Center. Yang kelima, bagaimana pengaruh customer satisfaction terhadap customer loyalty pelanggan Starbucks Batam Center. Yang keenam, bagaimana pengaruh experiential marketing dan service quality terhadap customer loyalty pelanggan Starbucks Batam Center melalui customer satisfaction. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh experiential marketing dan service quality secara simultan terhadap customer satisfaction pelanggan Starbucks Batam Center. Yang kedelapan, bagaimana pengaruh experiential marketing, service quality, dan juga customer satisfaction secara simultan terhadap customer loyalty pelanggan Starbucks Batam Center. Tujuan penelitian juga pastinya ada 8, yaitu pertama untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh experiential marketing terhadap customer satisfaction pelanggan Starbucks Batam Center. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh service quality terhadap customer satisfaction. Yang ketiga, itu untuk mengetahui seberapa besar experiential marketing terhadap customer loyalty. Yang keempat, service quality terhadap customer loyalty. Yang kelima, itu pengaruh customer satisfaction terhadap customer loyalty. Yang keenam, itu ada pengaruh experiential marketing dan service quality terhadap customer loyalty pelanggan Starbucks Batam Center. Yang ketujuh, itu experiential marketing dan service quality secara simultan terhadap customer satisfaction. Nah, maksudnya secara bersama-sama. Yang kedelapan itu seberapa besar pengaruh experiential marketing, service quality, dan customer satisfaction secara simultan terhadap customer loyalty pelanggan Starbucks Batam Center. Manfaat penelitiannya itu ada 2. Manfaat praktis itu bagi pengelola Starbucks Batam Center diharapkan menjadi bahan masukan dan acuan dalam kegiatan serta program marketing di masa kini dan masa yang akan datang. Yang untuk manfaat teoritisnya itu ada manfaat teoritisnya penelitian ini untuk dapat dijadikan bahan pembelajaran dan memperluas wawasan dalam bidang yang diteliti dan juga memperdalam pengetahuan khususnya dalam pemasaran dan juga riset pasar. Masuk ke kajian teori. Apa sih itu experiential marketing? Experiential marketing itu adalah pengalaman atau experience yang melibatkan seluruh proses dari setiap peristiwa kehidupan, dan kata lain sebagai caretaker atau pengambil kepedulian yang ada pada pelanggan. Maksudnya berusaha mengambil kepedulian pada pelanggan sehingga menciptakan dukungan yang cocok bagi pelanggan, dan yang sebenarnya ia inginkan adalah membuat pelanggan merasa berbeda dalam produk dan layanan.
Apa yang dimaksud ini ya maksudnya saat pelanggan datang ke gerai itu diusahakan pelanggan itu tidak dapat sensasi yang didapatkan di tempat lain. Maksudnya dia hanya bisa dapatkan sensasi itu di gerai suatu produk. Experiential marketing ini diprakarsai oleh Bernhard Smith pada tahun 1999 dalam bukunya Experiential Marketing. Ada 5 uh, fokus dalam how to get customer, itu ada sense, feel, think, act, dan relate. Experiential marketing merupakan upaya mengembangkan konsep pemasaran untuk menghadapi perubahan pasar. Michael meyakini bahwa experiential marketing berusaha menarik pelanggan secara emosional dan psikologis ketika mengkonsumsi produk yang disediakan oleh pemasar. Yang kedua itu ada service quality. Menurut Ciptaan 2010, kualitas layanan merupakan atau service quality merupakan tingkatan keunggulan yang diinginkan dan pengadilan tingkat keunggulan ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi jika layanan yang diberikan dipersepsikan melebihi layanan yang diharapkan, maka kualitas layanan bisa dianggapkan kualitas ideal. Jadi jika apa yang diberikan oleh perusahaan itu melebihi apa yang konsumen ekspektasikan, bisa dikatakan itu sudah dianggap sebagai best service quality. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan. Menurut Kotler 2014, kepuasan pelanggan adalah perasaan pelanggan, kebahagiaan atau kekecewaan pelanggan setelah membandingkan kinerja mereka atau hasil yang diharapkan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa apabila kinerja produk tidak sesuai dengan harapan pengunjung toko atau pengunjung gerai dan harapan yang terlalu rendah, maka pengunjung toko atau gerai akan merasa tidak puas dan akhirnya kecewa. Jika kinerja produk memenuhi persyaratan, maka pengunjung toko akan terpuaskan. Namun jika produknya berkinerja baik secara tidak terduga, pengunjung akan senang dan sangat puas. Maksudnya itu pengunjung tidak berekspektasi banyak kepada produk yang mereka dapatkan atau mereka yang beli, tapi secara tiba-tiba uh, kualitas yang diberikan itu melebihi apa yang mereka ekspektasikan. Itu akan membuat pengunjung akan senang dan sangat puas. Loyalitas pelanggan atau customer loyalty. Perilaku konsumen setelah membeli suatu produk bergantung pada apakah mereka puas dan dengan produk tersebut. Di akhir proses penjualan dan berbisnis, kepuasan pelanggan masih jauh dari cukup. Jika konsumen menemukan bahwa produk pesaing lebih baik, maka konsumen cenderung beralih ke pesaing. Jadi setelah kepuasan yang mereka dapatkan saat di customer certification itu tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan loyalitas pelanggan, di mana pelanggan tidak ingin untuk beralih kepada merek lain atau produk lain karena mereka sudah menganggap produk yang mereka dapatkan sudah bisa memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Kerangka pemikiran itu ada experiential marketing, X1, service quality, X2, customer certification, Y1, dan customer loyalty, Y2. Jadi yang garis hitam, panah hitam itu secara parsial atau secara dari variabel ke variabel. Nah, yang warna biru itu melalui Y1, jadi experiential marketing, service quality, apakah mempengaruhi customer certification. Lalu setelah customer certification, tingkatan dari customer certification adalah setelah itu ada customer loyalty. Jadi untuk mendapatkan customer loyalty kita butuh mendapatkan customer certification terlebih dahulu. Nah, untuk panah kuning itu secara simultan atau secara bersama-sama kita bisa melihat bagaimana experiential marketing dan service quality berpengaruh ke customer certification, dan juga bisa melihat bagaimana experiential marketing, service quality, dan customer certification secara bersama-sama apakah akan mempengaruhi customer loyalty. Metodologi penelitian ini, desain penelitian itu dengan desain kuantitatif dengan metode yang digunakan itu ada analisis jalur atau path analysis. Fokus penelitian ini untuk menghitung seberapa besar pengaruh positif atau negatif experiential marketing dan service quality terhadap customer satisfaction dan customer loyalty pelanggan Starbucks Batam Center. Subjek penelitiannya seperti saya bilang sebelumnya, itu ada pelanggan pengunjung Starbucks yang ada di Batam Center. Jenis dan sumber datanya ada primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya, peneliti memilih untuk dengan menggunakan angket atau kuesioner. Berikut metode penelitiannya. Tahapan pengolahan data itu mulai dengan membuat rumusan masalah, menentukan landasan teori, merumuskan hipotesis, melakukan pengumpulan data, populasi dan sampel, pengembangan instrumen, dan melakukan analisis data. Juga setelah itu ada pengujian instrumen, dan terakhir membuat kesimpulan. Waktu penelitian bisa dilihat dimulai dari Agustus dan April 2021. Tempat penelitian itu ada Starbucks Batam Center, karena di Batam Center ada 3 gerai Starbucks. Peneliti memilih
memilih untuk meneliti tiga-tiganya karena Batam Center ada 3 gerai Starbucks. Yang pertama ada Starbucks Drive-thru Batam Center, yang kedua Starbucks Mall Botania, dan juga Starbucks Mega Mall Batam. Untuk daftar pustaka, peneliti bisa mengambil dari jurnal-jurnal terdahulu dan juga buku-buku untuk pengolahan data seperti metodologi penelitian bisnis dan ekonomi, atau metodologi penelitian kuantitatif, metodologi penelitian analisis jalur, dan lainnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.